Sir, those bystanders are... Read my mind, chum. But a word of... Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih, dan baru tentunya dari film yang berjudul Megamind vs The Doom Syndicate. Nah, yang belum nonton film Megamind yang pertama bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini, Megamind yang dulunya adalah penjahat terkenal sudah menjadi superhero di kota Metro. Namun ternyata dia kedatangan kelompok penjahat sindiket yang dulunya dia adalah pemimpin kelompok tersebut. Sehingga Megamind harus berpura-pura menjadi penjahat lagi agar teman-temannya tidak mengetahui bahwa dia sekarang adalah seorang pahlawan. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan bukaan puasa kalian dan selamat menonton. Di awal film terlihat seorang bernama Megamind. Di situ Megamind sedang menceritakan kejadian tentang dirinya yang dulu adalah seorang penjahat, hingga datanglah sang pahlawan yaitu Metro Man yang melindungi kota Metro dari penjahat. Kemudian Megamind berhasil nih mengalahkan Metro Man dan menjadi penguasa di kota. Namun sayangnya hal itu berujung memburuk dan membosankan. Alhasil Megamind menciptakan sosok pahlawan yaitu Titan. Sayangnya bukannya bertambah baik, dia semakin buruk karena Titan lebih cocok menjadi penjahat daripada menjadi superhero. Alhasil Megamind berusaha untuk memperbaiki semuanya dan dia berhasil mengalahkan Titan, bahkan menjadi superhero sesungguhnya dan dijuluki sebagai pelindung kota Metro. Di suatu malam ada 3 orang berpakaian seperti ikan. Mereka adalah geng penangkap ikan. Kedatangan mereka ke akuarium besar ini untuk mencuri seekor ikan koi berlian. Beruntungnya Megamind dan juga rekannya yaitu Minion datang. Di situ Minion juga ternyata mengganti namanya nih menjadi Cham. Lalu kedua pahlawan itu berusaha untuk mencegah para pencuri itu. Namun sayangnya pencuri itu berhasil mengelabui mereka dengan membuat ikan hiu dari salah satu akuarium yang hampir menelan Megamind dan juga Cham. Hebatnya Megamind berhasil membuat ikan hiu itu menjadi kubus kecil berwarna biru dengan senjatanya. Setelah itu Megamind tidak membiarkan para pencuri itu kabur, yang mana dia berhasil mengurung ketiga penjahat itu dengan laser robotnya. Sialnya lagi robotnya malah rusak. Akhirnya ketiga pencuri itu lolos. Hal ini tidak membuat Megamind menyerah nih. Dia dan rekannya dengan cepat langsung mengejar para pencuri itu. Namun sayangnya para pencuri itu kini tengah menaiki sebuah tank berbentuk ikan dan memulai menyerang Megamind dan juga Cham. Sekalipun mereka terjebak, Megamind tidak kehilangan akal untuk menghentikan para pencuri itu. Dia dan juga Cham berusaha untuk menghentikan para pencuri dengan cara mereka. Bullseye! Read my mind, chum. Crime. It's a hard. Akhirnya Megamind dan juga Cham berhasil mengalahkan ketiga pencuri itu, bahkan mengirim mereka kepada polisi untuk dijebloskan ke penjara. Sementara itu, seorang reporter bernama Roxanne sedang meliput di balai kota Metro. Dia meliput tentang kejahatan yang kini sudah menurun berkat Megamind. Setelah peliputan itu, dia bertemu dengan seorang gadis cilik bernama Keiko. Gadis itu adalah presiden streaming online Megawatch, fan club nomor 1 Megamind. Kedatangannya ke sana untuk mewawancari Roxanne tentang apa yang akan dilakukan wanita itu setelah aksi heroiknya bersama Megamind dulu untuk menyelamatkan kota. Awalnya Roxanne sempat menolak untuk menjawab, namun Keiko berhasil membuat Roxanne menjawabnya. Kemudian Roxanne juga menceritakan bahwa dirinya seperti tidak nyaman bekerja sebagai reporter, yang mana Keiko memberinya saran nih dan semangat supaya reporter itu mendapatkan inspirasi. Setelah itu Keiko harus pergi karena ada sesuatu yang penting. Ternyata acara penting itu adalah sebuah acara pemberian kunci emas penjaga kota
kepada Megamind yang dilakukan oleh wali kota Metro. Namun sayangnya acara ini membuat Cham tidak senang karena Megamind sepertinya masih memperlakukan Cham seperti anak buah atau pembantunya. Hal ini membuat Cham pergi sambil membawa kunci emas itu. Sesampainya di mobil, Cham bertemu dengan Roxanne. Di sana Cham curhat nih tentang Megamind yang sudah berubah sikap. Alhasil Roxanne memberinya saran kepada Cham untuk mengungkapkan keinginannya kepada Megamind. Di situ Cham hanya ingin Megamind menganggapnya sebagai teman dan rekan sekerja, bukan sebagai pembantu saja. Awalnya Cham ragu nih untuk membicarakan soal keinginannya ini kepada Megamind. Namun di situ Roxanne terus meyakinkan dirinya, yang mana dia akan mencobanya ketika Megamind selesai dari acara pidatonya. Singkat cerita, Megamind sudah selesai dengan acaranya. Lalu dia didatangi oleh Keiko dan diwawancari sedikit oleh gadis tersebut. Bahkan Keiko juga memberinya sebuah pin padanya. Hal ini membuat respon Megamind tidak begitu ramah menanggapi Keiko. Apalagi saat gadis itu ingin bergabung dan menjadi satu tim dengan Megamind. Sayangnya semua impiannya itu ditolak mentah-mentah oleh Megamind. Namun karena merasa tidak enak dengan ucapannya, Megamind memberikan sebuah bola dengan tombol kepada Keiko sebagai hadiah. Setelah itu saatnya Cham mempraktekkan semua saran dan ide dari Roxanne kepada Megamind. Dia berusaha untuk membicarakannya dengan Megamind. Namun sayangnya semua keinginannya untuk menjadi rekan sekerjanya justru ditolak oleh Megamind. Bahkan mereka sempat berdebat singkat nih soal itu yang berujung pada Cham pergi meninggalkan tim bersama Megamind. Hal ini membuat Roxanne gregetan pada Megamind yang membiarkan Cham pergi begitu saja. Namun menurut Megamind ini hanyalah sebuah trik supaya Cham kembali. Dia yakin Cham pasti kembali. Setelah itu Megamind pergi menaiki mobilnya untuk pulang meninggalkan Roxanne. Di sisi lain ada 3 orang sedang berkumpul. Mereka adalah para villain yang bernama Sindikat Malapetaka. Masing-masing bernama Doppler, Pierre dan juga Behemoth. Ternyata bukan hanya mereka bertiga nih, ada satu orang lagi yaitu bernama Lord Matturu. Hal ini membuat Pierre tertawa. Setelah itu mereka bersiap untuk memulai rencana mereka untuk bertemu dengan Megamind. Namun lucunya adalah mereka berempat sedang berada di penjara. Dengan kekuatan mereka, mereka berusaha untuk keluar dari penjara itu. You'll have problems hitting the alarm if you are... Help! I'm trapped! Akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara. Sementara itu, Roxanne tengah menyetir sambil mendengarkan siaran radio dengan santai. Tiba-tiba saja Megamind muncul dalam rupa hologram dan berhasil mengagetkannya. Singkat cerita, Megamind membutuhkan pertolongannya. Dengan cepat wanita itu langsung menuju ke markas Megamind. Sesampainya di markas, Roxanne dengan sigap mencari di mana Megamind berada. Ternyata dia berada di dapur. Lalu wanita itu segera pergi ke sana. Ketika dirinya sampai di dapur, dia melihat Megamind tengah kesulitan untuk memanggang roti, bahkan membuat pancake untuk dia makan. Hal ini membuat Roxanne sedikit kecewa karena dia berpikir Megamind benar-benar dalam keadaan bahaya. Namun ternyata tidak. Setelah masalah dapur telah diselesaikan oleh Roxanne, tiba-tiba saja alarm penyusup berbunyi. Megamind sangat senang mendengarnya karena dia berpikir itu adalah Cham. Namun sayangnya harapan itu harus pupus karena yang datang bukanlah Cham melainkan tim Sindikat Malapetaka atau tim villain Megamind dulu. Singkat cerita, kedatangan tim lama Megamind ini untuk memberikan selamat kepada Megamind yang telah menjadi pahlawan. Bukan dalam artian pahlawan sesungguhnya, melainkan sebagai seorang penjahat yang berpura-pura menjadi pahlawan. Hal ini membuat Megamind sedikit risih karena Megamind sendiri benar-benar sudah bertaubat dan ingin menjadi pahlawan. Karena merasa takut dengan teman-temannya, Megamind akhirnya berbohong pada mereka. Namun tiba-tiba saja Roxanne keluar dari dapur. Kehadirannya membuat para teman lama Megamind bertanya-tanya, khususnya Doppler, karena dia mengenal Roxanne. Alhasil Megamind menjelaskan bahwa Roxanne adalah pengantin kejahatannya, dan dia juga berbisik pada Roxanne untuk bekerja sama membohongi para teman lamanya. Ketika Roxanne setuju dan mengakui bahwa dia akan menjadi pengantin pura-pura Megamind, Doppler tidak setuju nih. Alhasil mereka saling berkelahi. Untungnya Behemoth berhasil mencegah mereka. Setelah itu Roxanne ingin berbicara secara empat mata bersama Megamind di dapur.
Di sana Roxanne bertanya-tanya tentang hubungan Megamind dengan tim sindikat malapetaka, yang mana Megamind menceritakan asal-usul tim tersebut dan ternyata Megamind adalah sang pendiri. Selain itu, Megamind juga memberitahu Roxanne tentang rencana jahatnya kepada tim sindikat malapetaka sebelum dirinya menjadi pahlawan. Hal ini membuat Roxanne sedikit tidak setuju untuk membantu Megamind berbohong. Akan tetapi Megamind bersikeras membujuk Roxanne dan akhirnya dia setuju. Setelah itu mereka kembali bergabung bersama tim sindikat malapetaka. Dengan cepat Doppler membicarakan tentang fase kedua dalam rencana jahat ini, yaitu mengontrol satu kota metro sehingga menjadi kota Megamind. Bahkan mereka bersemangat untuk langsung melaksanakan rencana jahat itu tanpa mendengarkan Megamind sebagai sang ketua, yang mana Megamind dan juga Roxanne ditinggal oleh para penjahat itu. Akhirnya mereka berdua membuat rencana masing-masing untuk dapat mencegah para penjahat itu merusak kota. Kini Megamind tengah berlari mengejar teman-teman penjahatnya nih. Mereka sudah membuat kekacauan di kota metro ini. Just arrest yourselves? The darkness! Megamind berusaha untuk berpura-pura menjadi jahat di depan teman-temannya supaya kebohongannya tidak ketahuan. Di dalam kekacauan itu, Megamind sempat melihat Keiko tengah merekam semua kejadian. Tanpa gadis itu sadari, sebuah TV besar yang sempat dihancurkan oleh Doppler jatuh tepat di atas Keiko. Beruntungnya Keiko, Megamind berhasil menyelamatkan dirinya. Setelah itu Keiko diberitahu oleh Megamind bahwa dia sedang menyamar menjadi penjahat. Hal ini membuat gadis itu ingin membantunya. Namun sayangnya Megamind justru menyuruhnya untuk pulang karena misi ini terlalu berbahaya baginya. Sementara itu para penjahat plus Megamind sudah sampai di depan bank. Rencana kedua mereka adalah merampok bank tersebut. Singkat cerita, para penjahat itu meminta Megamind untuk membuka aksi kejahatan mereka. Ketika Megamind memasuki bank, semua orang menyambutnya dengan baik karena dia adalah seorang pahlawan kota. Karena para teman villainnya, Megamind juga sadar dan melihatnya. Alhasil mau tidak mau, dia harus melakukan aksi jahatnya secara terpaksa. Perbuatannya ini membuat pemilik bank ketakutan. Beruntungnya Keiko datang di saat yang tepat. Gadis itu merubah suasana itu menjadi tenang. Dia mengatakan Megamind melakukan ini untuk latihan keselamatan, yang mana semua orang di bank berpura-pura sedang dalam situasi kena rampok. Semua kejadian ini dilihat oleh teman-teman villain Megamind. Mereka terlihat senang nih bahwa Megamind masih seperti dulu kecuali Doppler. Wanita itu mencurigai sikap dari Megamind. Di sisi lain Roxanne sedang berusaha berbicara dengan wali kota soal apa yang terjadi. Namun sayangnya wali kota justru mendengar bahwa Megamind ikut berada bersama para villain itu. Singkat cerita Roxanne membantu wali kota untuk melakukan tindakan selanjutnya dan mempercayakan soal penjahat itu kepada Megamind. Sementara itu Megamind kini sudah berada di kamarnya. Dia hanya kangen dengan temannya yaitu Cham. Bahkan Megamind berpikir jika Cham ada bersamanya pasti semuanya bisa teratasi dengan baik. Namun di situ dia berusaha untuk tidak memikirkan temannya itu dan Megamind berusaha untuk menyelesaikan masalahnya ini sendirian. Tiba-tiba aja terdengar suara gaduh nih dari arah aula markas. Ternyata teman-teman villain Megamind sedang mengundang semua orang untuk pesta perpisahan terakhir dengan para penduduk kota metro. Hal itu membuat Megamind kesal dan berusaha menghentikan pesta tersebut. Namun sayangnya semua keinginan Megamind harus terputus karena Doppler mengundang ketiga penjahat yang berpakaian seperti ikan ke situ. Ketika ketiga penjahat itu ingin mengungkapkan penyamaran Megamind, dia berhasil mengalihkan perhatian orang sehingga mereka terfokus pada pesta ini. Hal ini membuat salah satu anggota penjahat berkostum ikan itu kesal dan berusaha untuk menangkap Megamind. Bukannya berhasil menangkap Megamind, justru ketiga penjahat itulah yang tertangkap dan dijadikan kubus kecil oleh Megamind. Di sisi lain, Cham sekarang kerja di sebuah toko burger sebagai pembersih toilet. Cham sedang berusaha untuk mempresentasikan ide untuk mengembangkan usaha bosnya dengan cara membuat mesin otomatis di dapur, bahkan membuat menu baru yaitu menjual donat.
Sementara itu Roxanne datang nih ke markas Megaman sambil membawa kue muffin dengan sedikit bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada markas Megaman. Setelah itu wanita itu bertemu dengan Megaman di aula markasnya. Ternyata kedatangannya yaitu bertanya soal rencana untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh sindikat malapetaka di kota. Sayangnya perdebatan itu harus terputus karena mereka kedatangan para anggota sindikat malapetaka. Para villain itu bertanya tentang fase kedua yang akan Megaman rencanakan untuk kota Metro. Sementara Roxanne juga sama nih. Alhasil Megaman mempresentasikan dengan robot otak miliknya. Rencana itu akan membuat kota Metro dipindahkan ke bulan. Hal ini membuat rekan Megaman sangat senang. Namun di situ Roxanne juga memiliki pertanyaan lain, yaitu bagaimana caranya mereka memindahkan kota Metro. Yang mana Megaman menunjukkannya kepada mereka semua bahwa selama 6 bulan belakangan ini Megaman sempat membangun sebuah roket besar di bawah tanah. Semua perbuatannya ini membuat Roxanne harus berbicara serius dengannya secara empat mata. Lalu tiba-tiba saja rekan sindikat malapetaka justru memaksa Megaman untuk langsung meluncurkan roket-roket itu. Namun di situ Megaman mengatakan bahwa dirinya bisa meluncurkan roket tersebut melalui ruang peluncur yang tentunya diberikan password olehnya. Dia juga bilang kalau Megaman melupakan passwordnya. Hal ini membuat Doppler sangat curiga, bahkan marah kepada Megaman. Akan tetapi Megaman berhasil membuat rekan sindikat malapetaka itu pergi dengan perasaan kecewa padanya. Semua masalah ini semakin lama semakin menyusahkan Megaman. Dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya sendirian. Dengan penuh semangat, Roxanne memberi Megaman harapan nih bahwa Megaman tidak sendirian. Dia punya Roxanne dan juga Cham. Mengingat kata Cham, Megaman benar-benar menyesal telah meninggalkan sahabatnya itu. Singkat cerita, mereka mendatangi tempat di mana Cham bekerja, yaitu di sebuah toko donat. Mereka sempat kaget karena dulunya toko donat ini adalah sebuah toko burger yang tidak terkenal. Namun berkat inovasi dari Cham, toko ini benar-benar berubah menjadi toko yang populer. Bahkan mereka berdua saja tidak bisa masuk jika belum reservasi sebelumnya. Beruntungnya Keiko datang nih, dan gadis itu memiliki rencana cerdik untuk dapat membuat kedua orang itu masuk ke toko donat tanpa reservasi terlebih dahulu. Berkat kepintaran Keiko, Megaman dan juga Roxanne kini berada di dalam toko donat itu. Lalu Cham melihat mereka dan menyambut mereka. Dia juga bertanya kepada Megaman alasan dia berada di sini. Namun sayangnya saat Megaman ingin berbicara serius, datanglah seorang pria berkostum donat yang merupakan bos barunya Cham. Bosnya itu menceritakan hal yang baik tentang Cham yang berhasil membuat inovasi hebat terhadap restorannya kepada Megaman. Bahkan Megaman juga sempat melihat bos barunya Cham benar-benar menganggap Cham bukan hanya sekedar pegawai, melainkan sebagai rekan dan teman bekerja. Hal ini membuat Cham bahagia. Namun kejadian ini justru membuat Megaman mengurungkan niatnya untuk mengajak Cham kembali bekerja bersamanya. Karena dia tahu Cham layak mendapatkan yang terbaik untuk kebahagiaannya. Dia sempat mencegah Megaman pergi karena Cham kepo dengan apa yang ingin Megaman katakan sebelumnya. Namun sayangnya di situ Megaman tidak mengatakan yang sebenarnya. Sesampainya di luar, Megaman disambut oleh Roxanne dan juga Keiko. Mereka sempat bertanya kepada Megaman. Namun di situ Megaman menjelaskan bahwa Cham sudah bahagia dan dia tidak perlu ikut dalam urusan ini. Megaman dengan berani berusaha untuk menyelesaikan masalah sendirian. Bahkan dia pergi dengan menaiki mobil pribadinya yang tiba-tiba datang. Setelah dia pergi, Roxanne dan Keiko khawatir nih tentang keselamatan Megaman. Sesampainya di markas, rekan sindikat malapetaka sudah menunggunya. Singkat cerita, Megaman masih belum memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Namun salah satu rekannya yang bernama Behemoth berhasil memicu ide cemerlang di kepala Megaman. Sebenarnya adalah Megaman ingin menangkap mereka dengan laser robot miliknya. Perbuatan Megaman membuat para villain itu kesal dan bertanya-tanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Di situ Megaman menceritakan semuanya kepada mereka bahwa dia telah berubah menjadi orang baik. Namun sayangnya usahanya gagal, bahkan penjara buatannya mengalami error. Bukan hanya itu, akibat keringat yang jatuh dari dahinya Megaman, ketiga penjahat berkostum ikan berhasil kembali ke bentuk semula. Setelah itu, Megaman benar-benar dalam masalah karena para anggota sindikat malapetaka ditambah ketiga penjahat berkostum ikan itu mengejarnya. Namun sayangnya ketika dia berhasil melarikan diri, Doppler berhasil meledakkannya di angkasa. Ternyata Megaman masih hidup. Dia terlempar dan berakhir di sungai yang cukup jauh dari kota Metro.
Di sana dia sangat kecewa dengan dirinya yang tidak bisa diandalkan. Sementara itu Roxanne dan Keiko sedang mencari di mana Megamind berada. Beruntungnya Keiko sempat menaruh alat pelacak pada Megamind sehingga memudahkan mereka untuk menemukan Megamind. Setelah mereka sampai di lokasi, bukannya Megamind yang mereka temukan justru hanya sebuah pinnya saja. Ternyata di sana juga ada Megamind yang tengah terduduk bersembunyi sebagai pria dengan janggut. Kemudian Roxanne berusaha untuk membujuk dan menyemangati Megamind supaya dirinya bisa bangkit dari keterpurukannya. Kemudian di situ Keiko datang nih dan berusaha untuk membuat Megamind bangkit lagi. Bahkan Keiko juga bercerita tentang hidupnya yang dulu sempat dibully karena cara berpakaiannya dan semacamnya. Gadis itu juga ternyata belajar dari Megamind bahwa hidup tidak harus dijalani sesuai dengan keinginan orang lain, melainkan jadi diri sendiri itu penting. Namun sayangnya Megamind masih belum bisa bangkit. Menurutnya dia sudah gagal menjadi pahlawan untuk seisi kota Metro sendirian. Hal ini membuat Roxanne turun tangan lagi. Wanita itu berusaha menjelaskan kepada Megamind bahwa meminta pertolongan orang lain bukan berarti dirinya lemah. Singkat cerita, usaha Roxanne membuahkan hasil bagus karena Megamind merasa tercerahkan lagi. Megamind ingin sekali pergi mengunjungi Cham dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia membutuhkan pertolongan dari teman. Akan tetapi tiba-tiba saja Cham ada di sana dan membuat Megamind sangat kaget. Di situ juga Megamind mengungkapkan semua isi hatinya dan meminta bantuan kepada Cham bukan sebagai pesuruh, tetapi sebagai sahabatnya. Hal itu membuat Cham sangat senang. Sementara itu, Sindikat Malapetaka sedang berusaha membobol ruang peluncur, sedangkan Megamind dan kawan-kawan tengah menyusun rencana untuk dapat mengalahkan Sindikat Malapetaka. Thermal lasers. No giant robot suits. No. Sementara itu para villain sibuk untuk membuka pintu baja menuju ke ruang kontrol peluncuran. Namun sayangnya para villain sudah berhasil nih membuka pintu baja itu. Setelah mereka berhasil, mereka memasuki ruangan itu bersama-sama. Namun kemudian di depan layar kontrol itu muncullah Megamind. Hal ini membuat para villain itu bergegas untuk menangkap Megamind dan juga Roxanne. Namun itulah yang mereka inginkan sebagai pengalihan perhatian, supaya Cham dan juga Keiko dapat menyusup masuk ke tempat ruang kontrol roket. Ketika Cham sudah memasuki ventilasi tersebut, alarm penyusup markas berbunyi nih, sehingga Cham harus bisa menghindari setiap senjata-senjata yang akan siap membidiknya. Namun masalah baru datang, yaitu para robot terbang berusaha untuk menangkapnya. Sementara itu, Megamind dan juga Roxanne sedang melaksanakan tugasnya, yaitu mengalihkan perhatian para villain. Megamind dan Roxanne menembaki para villain itu dengan bola-bola tenis. Sementara itu, Cham terjebak nih di ikatan yang membelenggunya. Beruntungnya, Cham berhasil melarikan diri dari tubuhnya sehingga membuat dirinya harus berusaha berjalan dengan bentuk aslinya yang seperti ikan. Namun sayangnya, ketika dirinya ingin menghentikan peluncuran itu, datanglah ketiga penjahat dengan kostum ikan. Apalagi waktu peluncuran sudah dekat dan membuat seluruh kota dalam masalah besar. Di sisi lain, Roxanne sudah mulai khawatir. Megamind berusaha untuk membuat tenang wanita itu. Megamind yakin bahwa Cham pasti melakukan tugasnya dengan baik. Namun sayangnya di waktu terakhir peluncuran ini tetap terjadi nih. Bukan hanya itu, mereka juga dalam masalah karena bola tenis yang menjadi peluru mereka habis. Alhasil mereka berpencar untuk merencanakan misi selanjutnya. Singkat cerita, Roxanne tengah datang menuju kota. Dia sempat bertemu dengan wali kota di tengah kerumunan orang. Wanita itu bertanya kepada wali kota tentang hal apa yang harus dilakukan. Namun sayangnya sang wali kota sepertinya tidak memiliki rencana bagus, dan justru dia pergi melarikan diri begitu saja. Hal ini membuat para kerumunan langsung chaos. Beruntungnya Keiko datang dan berbicara di atas mobil dengan menggunakan toa. Kemudian gadis itu memberikan toanya kepada Roxanne. Singkat cerita, Roxanne meminta semua orang untuk saling bekerja sama membantu sesuai job mereka. Sementara itu, Megamind dan juga Cham masih berusaha untuk menghentikan peluncuran. Lebih khususnya Cham masih berusaha untuk melakukan yang terbaik. Akhirnya dia berhasil nih, namun dia sepertinya kelelahan akibat terlalu lama di luar air. Berbeda dengan Cham, Megamind sedikit mendapat masalah. Dia harus panik nih karena posisi mereka yang sudah berada di luar angkasa dan karena roket-roketnya sudah padam. Otomatis mereka akan jatuh ke bawah dengan sangat cepat. Sialnya lagi, Megamind juga harus berhadapan dengan Sindikat Malapetaka. Sayangnya Megamind terpojok nih karena dia sulit untuk mengalahkan mereka berempat. Namun di situ Megamind berhasil membuat kecoh para villain itu dengan cara membuat mereka menjadi saling bertengkar untuk memperebutkan gelar pemimpin.
Kesempatan ini dipakai oleh Megamind untuk melarikan diri. Akhirnya dia berhasil melarikan diri nih, namun sayangnya para villain itu menyadari niat cerdik Megamind dan mereka langsung mengejarnya. Ketika dirinya sedang bersembunyi, Megamind sempat mengontak Cham untuk dapat mengaktifkan kontrol manual. Namun sayangnya Cham tidak bisa karena dia kehilangan tubuh besarnya. Di situ Megamind meluncurkan bantuan yang adalah sebuah robot berbentuk burung beo yang siap diluncurkan untuk menolong Cham. Hal ini membuat Cham selamat dan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Megamind. Namun di situ Megamind masih terjebak. Dia sekali lagi tidak kehilangan akalnya. Dengan cerdik Megamind membuat Meturu berubah menjadi sosok dirinya dengan menggantungkan jam tangan miliknya pada kesatria kegelapan itu. Setelah itu Megamind langsung menjalankan rencana cerdiknya untuk mengalahkan keempat anggota sindikat malapetaka. Di saat Megamind tengah berhadapan dengan Behemoth, datanglah Roxanne dengan menaiki truk pemadam dan berhasil menabrak Behemoth. Namun sayangnya momen mereka harus terganggu dengan kedatangan Meturu yang sudah berhasil lepas dari hipnotis Pierre. Beruntungnya Keiko datang dan berhasil melumpuhkan Meturu dengan granat yang diberikan oleh Megamind. Akhirnya masalah melawan sindikat sudah selesai, namun tidak dengan satu kota yang masih terjun bebas ke bawah. Alhasil mereka berusaha untuk pergi menyusul Cham. Setelah itu mereka bersama-sama berusaha untuk menarik Tua supaya pendaratan ini bisa berjalan dengan aman. Akhirnya mereka berhasil mendaratkan sisi kota dengan selamat. Setelah kejadian itu, Roxanne dinobatkan menjadi wali kota baru kota Metro karena wali kota sebelumnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bukan hanya itu, di akhir film juga mereka berempat sebagai satu tim, yaitu Megamind, Cham, Roxanne dan juga Keiko, yang akan bekerja sama untuk terus melindungi kota Metro dari para villain. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.